Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Lalu berharap kita semua semangat ya, kita semangat untuk memuji Tuhan, kita juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu juga berharap kita semua pada pagi ini mempunyai tubuh yang sehat, bahkan juga antusias, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita mulai ya ibadah sekolah minggu pada pagi ini di dalam doa. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Kita jauhkan dulu setiap barang-barang yang mengganggu konsentrasi kita di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita mau konsentrasi hanya kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ya, lalu saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh memiliki semangat untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami jauh dari teman-teman kami, tetapi kami percaya setiap suara kami, setiap pujian yang kami angkat, itu dapat menyenangkan Tuhan, dan firman Tuhan yang diberikan kepada kami akan kami lakukan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa aja pagi ini yang memiliki sukacita? Boleh angkat tangannya? Mungkin ada yang adik-adik mengatakan, aduh aku kurang bersukacita hari ini Lause, karena ada masalah ini, masalah itu. Tapi gak apa-apa adik-adik, kita mau belajar untuk mencari sukacitanya dari mana? Dari game? Enggak. Apakah dari teman-teman kita? Enggak. Apakah dari handphone? Dari iPad kita? Enggak. Tapi sukacita kita dari mana? Sukacita kita ada di dalam Yesus, Juru Selamat kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah,
adik-adik, kita juga bersuka cita kepada Tuhan karena Yesus itu mencintai semua anak. Bukan cuma adik-adik yang ada di rumah, bukan cuma teman-teman dari adik-adik yang ada di tempat lain, tetapi juga semua anak di dunia ini. Karena itu Lause ingin kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Gimana adik-adik? Apakah sudah lelah memuji Tuhan dengan berdiri? Lause harap enggak ya. Kan kalau masih kecil biasanya tenaganya banyak ya. Kuat ya untuk memuji Tuhan ya. Biasanya kan lari-lari bisa tuh ya. Apalagi kalau memuji Tuhan cuma dengan berdiri. Pasti bisa ya. Nah, Lause tetap mengajak kita untuk tetap bangkit berdiri. Karena kita juga mau mengungkapkan sukacita kita. Karena kasih Yesus kepada kita itu jauh lebih tinggi daripada langit. Jauh lebih dalam dari apa? Lautan. Lebih luas daripada padang rumput hijau yang membentang. Nah, itulah kasih Yesus bagi kita. Nah, karena itu dengan bangkit berdiri, yuk kita mengangkat pujian ini dengan semangat. Setinggi-tingginya langit. Oke adik-adik, yuk kita duduk kembali, silakan duduk. Nah, sudah semangat memuji Tuhan tadi, sekarang saatnya bagi kita untuk berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kita berikan nanti juga bisa dipakai oleh Tuhan
untuk memajukan pelayanan dan juga memuliakan nama Tuhan. Yuk, Lause ajak kita untuk mengangkat satu pujian, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, yuk Lause ajak kita untuk berdoa ya. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu persembahan kami tidak sebanding dengan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi kami rindu Tuhan dapat disenangkan dengan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita ambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian sebagai bentuk kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause ajak kita untuk menyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Adik-adik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Yuk kita jauhkan dulu benda-benda yang nantinya bisa mengganggu konsentrasi kita. Jauhkan dulu barang-barang elektronik kita, mainan kita, ataupun benda-benda lain yang mengganggu konsentrasi kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, langsung saja kita berdoa ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Yuk, langsung pimpin ya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami percaya pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong sampaikan firman-Mu dengan baik. Biarlah kami boleh menyimaknya dengan baik. Sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, Lause mengajak kita untuk buka Alkitab kita ya. Kita bawa Alkitab kita ya semua ya. Masing-masing dari kita bawa Alkitab kita kan ya. Nah kalau belum ada yang bawa, Lause berharap minggu depan ketika adik-adik ikut ibadah sekolah minggu, kita bawa Alkitab kita ya. Kita buka yuk. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 22. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 22. Lalu di mana ya Keluaran itu? Keluaran itu ada di perjanjian mana? Perjanjian lama. Ada di mana? Setelah kitab Kejadian. Nah, coba adik-adik cari ya. Kejadian, Keluaran. Nah, Keluaran 1 ayat 6 sampai 22. Lause ingin kita baca bergantian ya. Lause akan baca ayat 6, adik-adik baca ayat 7, Lause ayat 8, adik-adik ayat 9, dan begitu ya seterusnya ya. Kita ganti-gantian sampai dengan ayat ke-22. Lause banyak banget bacaannya. Nggak apa-apa adik-adik, kita mau belajar untuk membaca Alkitab dengan baik dan benar. Bukan soal pendek atau panjang. Oke adik-adik, yuk kita baca ya Keluaran 1 ayat 6 sampai 22. Nanti setelah selesai baca Alkitabnya, jangan ditutup ya Alkitabnya ya. Langsung mau kita tetap buka Alkitab kita. Oke, yuk langsung bacakan ayat 6 ya. Ayat 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Adik-adik silakan baca ayat 7. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Iya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup.
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat yang terakhir 22 ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah adik-adik, Lause mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Apakah adik-adik masih teringat dengan salah satu tokoh Alkitab bernama Yusuf? Apakah adik-adik masih ingat? Masih ingat ya adik-adik ya? Seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah coba Lause mau tes, benar-benar ingat atau enggak nih? Nah coba nih ya, di depan Lause ada 2 gambar. Jadi di hadapan adik-adik sekarang ada 2 gambar. Yang satu adalah gambar dari orang yang bisa menafsirkan mimpi. Dan yang satu lagi adalah orang yang berada di perut ikan. Coba Lause mau tanya, Yusuf ini yang mana adik-adik? Apakah orang yang bisa menafsirkan mimpi atau dia adalah orang yang ditelan oleh ikan? Yang mana adik-adik Yusuf? Menafsirkan mimpi atau ditelan oleh ikan? Lause berikan waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Yang mana adik-adik? Nah, kalau adik-adik memilih gambar yang orang bisa menafsirkan mimpi, berarti adik-adik mengingat siapakah Yusuf itu. Jadi Yusuf itu sebelum menjadi penguasa Mesir pada waktu itu, dia adalah orang yang bisa menafsirkan mimpi. Betul adik-adik. Nah, tapi begini, setelah Yusuf meninggal, tidak lama kemudian bangkitlah seorang pemimpin bangsa Mesir yang baru. Nah, kalau adik-adik lihat gambar yang ada di depan adik-adik, ini adalah gambaran begitu ya. Ini bukan orangnya, tapi ini gambaran dari pemimpin bangsa Mesir pada saat itu, si Firaun pada saat itu. Nah, tetapi apakah pemimpin dari bangsa Mesir ini berbuat baik kepada bangsa Israel? Berbuat baik nggak Firaun kepada orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada saat itu? Ternyata tidak. Ternyata Firaun melakukan tindakan yang jahat kepada orang-orang Israel di Mesir. Kenapa? Karena sebenarnya Firaun itu takut. Benar adik-adik, takut sama orang Israel. Coba Lause mau tanya kepada adik-adik. Ada nggak di antara adik-adik yang punya ketakutan hari ini? Coba, kalau adik-adik punya ketakutan boleh angkat tangan nggak? Coba angkat tangan ya dari rumahnya masing-masing. Loh, Lause kan nggak lihat dari mana Lause tahu saya angkat tangan atau tidak. Yang tahu adalah Tuhan. Ya adik-adik, coba angkat tangannya. Siapa yang punya ketakutan? Nah, kalau adik-adik punya ketakutan, Lause mau katakan adik-adik tidak sendirian. Karena bukan cuma adik-adik yang punya ketakutan. Tetapi semua orang, termasuk Lause, itu juga punya ketakutan. Lause itu paling takut dengan ketinggian. Jadi kalau Lause ada di tempat yang tinggi begitu ya, terus Lause lihat ke bawah, waduh, kaki Lause itu langsung gemeteran. Lause takut, Lause gak bisa gerak. Kenapa? Karena Lause takut dengan ketinggian. Nah, tapi begini adik-adik, ternyata ketakutannya Firaun waktu itu jauh lebih besar daripada ketakutannya adik-adik ataupun ketakutannya Lause. Nah, coba Lause mau tanya, kira-kira di ayat mana Firaun itu memperlihatkan dia takut dengan orang Israel? Coba,
tadi kan Lause minta kan Alkitabnya tidak ditutup kan. Nah, coba adik-adik lihat dari Keluaran 1 ayat 6 sampai 22, di mana sih ayat yang memperlihatkan bahwa si Firaun ini takut dengan orang Israel. Coba dicari dulu, lihat Alkitabnya adik-adik. Dari mana ya? Di mana ya kira-kira Firaun ini takut dengan orang Israel? Ada yang ketemu? Mungkin beberapa dari kita sudah ada yang ketemu ya adik-adik ya. Tapi beberapa dari kita mungkin bilang, aduh Lause, bingung Lause kalau carinya dari banyak ayat 6 sampai 22. Nah, gak apa-apa deh, gak apa-apa ya. Coba ya, Lause bantu. Jadi ada di ayat mana Firaun takut? Ada di ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Tapi Lause ingin kita memperhatikan secara khusus ayat 10. Coba adik-adik lihat ayat 10. Kalau di dalam ayat 10 kita bisa melihat Firaun itu takut kepada bangsa Israel karena apa? Karena apa adik-adik? Jumlah orang Israel itu semakin banyak di Mesir. Dan Firaun takut kalau jumlahnya makin banyak di Mesir dan jumlah orang Israel jadi lebih banyak dari orang Mesir, mereka nanti ngelawan kita, kita bisa dibunuh oleh orang Israel. Waduh, gawat nih kalau kayak begini. Ini yang membuat Firaun takut. Jadi karena rasa takut itu, akhirnya Firaun memperbudak orang Israel. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada di depan adik-adik. Kalau adik-adik lihat gambar di depan adik-adik ini, terlihat sepertinya ada orang yang sedang mendorong dan juga ada orang yang sedang mencambuk orang yang sedang mendorong itu. Nah, adik-adik, ini gambaran daripada perbudakan pada zaman itu. Adik-adik hidup sebagai budak enak gak? Enggak enak sama sekali. Adik-adik kalau jadi budak berarti adik-adik harus kerja dari pagi sampai malam. Tidak boleh istirahat loh. Dari pagi sampai malam tidak boleh istirahat. Kalau ketahuan istirahat gimana Lause? Mereka akan dipukulin. Mereka akan dicambukin. Biar apa? Biar mereka kembali bekerja. Waduh Lause kok menderita ya? Iya menderita sekali. Oh tapi Lause gimana makanannya? Mereka masih makan banyak kan? Oh tidak adik-adik. Para budak pada zaman itu makannya cuma sedikit. Dikasih makannya cuma sedikit. Waduh, udah kerja dari pagi sampai malam, makannya sedikit. Kira-kira besok paginya kalau bangun bertenaga gak dia? Enggak, malah apa? Dia bisa lemas, lelah, letih. Nah, tapi adik-adik begini. Ada yang menarik, sekalipun bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu menderita begitu ya, karena diperbudak oleh orang Mesir, justru jumlah mereka semakin banyak. Iya, jumlah mereka semakin banyak. Itu tandanya apa? Tuhan beranugerah atas orang Israel. Tetap ada anugerah Tuhan atas orang Israel sekalipun mereka apa? Disiksa. Mereka dijadiin apa? Dijadiin budak. Tapi jumlah mereka makin banyak. Bahkan badan mereka itu jauh lebih besar dibandingkan orang Mesir. Waduh, kira-kira Firaun di dalam kisah pembacaan kita hari ini, dia menyerah nggak setelah melihat, waduh kok saya perbudak malah mereka makin banyak, aduh saya nyerah deh. Apakah begitu? Enggak adik-adik, Firaun tidak menyerah. Firaun malah tetap berjuang untuk membinasakan, untuk menghapus orang Israel. Gimana caranya? Caranya adalah membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh orang Israel. Kejam sekali nggak Firaun? Betul adik-adik, Firaun itu sangat kejam. Nah, tapi adik-adik begini, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajarin dari kisah perbudakan orang Israel di negeri Mesir? Mungkin kan kita berkata, Lause saya sudah sering dengar itu
kisah bangsa Israel diperbudak sama negara Mesir, udah bosen dengarnya, saya udah tahu. Nah, tapi adik-adik, kita mau belajar. Ada 2 pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah bangsa Mesir memperbudak orang Israel. Apa aja pelajarannya? Ada 2. Jadi yang pertama begini. Ada anugerah Tuhan di tengah masa-masa yang sulit. Coba adik-adik lihat ya dari kisah tadi ya. Di kisah tadi bangsa Israel diperbudak. Betul kan? Betul ya? Mereka diperbudak. Tapi jumlah mereka semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Aneh kan? Mereka disiksa. Disiksa. Mereka lemes nggak? Lemes. Tapi apa yang terjadi? Jumlah mereka justru semakin banyak. Nah, adik-adik, itu adalah anugerah Tuhan atas bangsa Israel di tengah masa-masa yang sulit, di tengah perbudakan mereka. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada di depan kita sekarang. Ini gambar apa? Adik-adik pasti tahu ya, ini adalah gambar dari keadaan sekarang. Kita hari ini sedang dilanda oleh pandemi corona. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan kalau kita keluar kita harus memakai apa? Pakai masker. Kita harus jaga jarak dari orang lain. Tidak sama lagi seperti zaman dulu sebelum corona. Kalau di hari Sabtu atau hari Minggu mungkin kita bisa pergi ya. Kita pergi ke tempat makan sama papa mama, kita makan sama orang tua kita, atau enggak kita pergi ke mall, kita jalan-jalan, keliling, lihat mall begitu ya. Bebas, gak perlu pakai masker, gak perlu jaga jarak sama orang lain. Tapi semenjak corona, kita gak bisa lakuin itu. Apalagi kalau pada hari ini. Hari ini kan coronanya sedang membludak, semakin ganas, semakin mengerikan. Jadi tidak boleh keluar rumah. Tapi bosan gak di rumah? Ayo jujur adik-adik, bosan gak di rumah? Bosan ya pasti ya. Mungkin beberapa dari kita mengatakan, aduh Lause, iya saya bosan nih di rumah. Tapi kalau mau keluar pun enggak bisa. Rasanya enak gak kalau begini? Keluar gak bisa, tinggal di rumah, bosan. Ngeliat itu aja lagi, itu lagi. Enak gak? Enggak enak kan? Rasanya gak enak. Di tengah masa-masa yang sulit seperti ini, rasanya menjadi tidak enak. Tapi begini adik-adik, di tengah masa yang sulit, di tengah pandemi corona ini, tetap ada anugerah Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita hari ini masih bisa makan, adik-adik, kita masih bisa makan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa tidur, itu semua juga adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ketemu dengan papa, mama, koko, cici, adik, kakek, nenek, itu semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan kalau adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu seperti pagi ini, itu adalah apa? Anugerah Tuhan. Jadi adik-adik, sekalipun kita ada di masa yang sulit, kita juga jangan hanya berfokus kepada aduh gak enak, fokusnya hanya kepada rasa tidak enak. Tapi fokusnya kita coba kita alihkan kepada apa? Kepada anugerah Tuhan. Saya bisa tidur, saya bisa makan, saya bisa ketemu orang tua saya ketemu keluarga saya bahkan bisa ikut ibadah di sekolah minggu. Itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup saya. Kita mau belajar seperti itu. Jadi di tengah pandemi ini jangan cuma fokus kepada ketidakenakannya. Tapi fokusnya kepada apa? Kepada anugerah Tuhan. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua seperti ini. Kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan sikap taat kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita sama seperti Firaun. Coba adik-adik lihat tadi Firaun. Firaun itu membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan kejahatan. Dia bukannya membalas kebaikan Tuhan dengan merawat dan melindungi orang Israel. Tetapi dia justru memperbudak bahkan membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang
Israel. Adik-adik masih ingat dengan kisah di Kejadian di mana Mesir itu dilanda dengan bencana kelaparan? Masih ingat adik-adik? Siapa yang menolong Mesir ketika bencana kelaparan itu terjadi? Yusuf. Tapi Yusuf itu dipakai oleh siapa? Dipakai oleh Tuhan. Nah, Lause yakin begini, Firaun sebelum jadi pemimpin nih di kitab Keluaran, ketika dia ada di kitab Kejadian, pasti dia masih kecil. Dia belum menjadi pemimpin. Dia juga terkena bencana kelaparan. Tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepada Firaun. Tapi sekarang Firaun justru membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan kejahatan. Nah adik-adik, mungkin kita mengatakan begini, oh Lause, saya nggak sama seperti Firaun. Saya selalu membalas kebaikan Tuhan itu juga dengan ketaatan kepada Tuhan. Yakin adik-adik? Tunggu sebentar. Coba ya. Coba kita berkaca dulu sebentar di sebuah cermin, begitu ya. Jadi begini, kita itu sering membalas kebaikan Tuhan itu dengan kejahatan. Sering, bukannya nggak pernah, tapi sering membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Apa contohnya Lause? Contohnya begini, kita membalas kebaikan Tuhan dengan melawan orang tua. Coba Lause mau tanya, siapa di sini yang suka melawan orang tua? Ada yang suka melawan orang tua hari ini? Di rumah ketika ketemu papa mama ngomong apa, papa mama nasehatin apa, kita lawan papa mama kita. Masih ada yang begitu? Kalau ada yang masih seperti itu tandanya kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan apa? Dengan taat kepada Tuhan? Enggak, tapi dengan apa? Dengan kejahatan. Nah, siapa di sini di rumah masih malas mengerjakan tugas dan juga malas belajar? Siapa yang masih suka seperti itu di rumah? Nah, adik-adik, kalau kita masih suka malas belajar, kita malas untuk kerjain tugas, itu tandanya kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan kejahatan. Karena malas itu adalah dosa. Jadi kalau kita melakukan malas, kita bersikap malas, itu tandanya kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Kejahatan. Yang terakhir, coba lihat gambar di depan. Siapa di sini yang suka malas atau bolong-bolong bahkan tidak pernah membaca Alkitab setiap hari atau berdoa kepada Tuhan setiap hari? Siapa aja? Dari Senin sampai dengan hari Minggu tidak pernah baca Alkitab. Di luar dari ibadah sekolah minggu ya. Siapa yang tidak pernah baca Alkitab secara pribadi di hadapan Tuhan? Siapa? Angkat tangannya kalau ada. Kalau adik-adik masih suka bolong-bolong, bahkan tidak pernah baca Alkitab setiap hari secara pribadi di hadapan Tuhan, tidak pernah berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi, bukan cuma berdoa saat ini ya, sebelum makan, sebelum tidur, enggak loh. Tapi berdoa pribadi, ngobrol dengan Tuhan, luangin waktu 10 menit berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, berarti kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan apa? Taat kepada Tuhan? Enggak. Dengan apa? Dengan kejahatan. Jadi adik-adik begini, Lause berharap dari pembelajaran yang kedua ini, kita belajar untuk membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan sikap taat kepada Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jadi begini, Lause berharap melalui kisah perbudakan orang Israel di Mesir, kita sama-sama belajar untuk bersyukur dengan anugerah Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah masa yang sulit seperti ini. Dan yang kedua, kita belajar untuk membalas kebaikan Tuhan dengan sikap taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya lagi adik-adik. Siapa yang mengasihi Tuhan? Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, kita bukan cuma dengerin firman Tuhan. Tapi kita juga apa? Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
hari. Nah, Lause berharap firman Tuhan hari ini dapat membuat adik-adik semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Amin. Yuk kita tutup ya ibadah sekolah minggu pada pagi ini di dalam doa. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya di hadapan Tuhan. Lause akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau sama-sama belajar melakukan firman ini. Kami mau belajar untuk fokus bukan kepada rasa tidak nyaman, tetapi kami mau fokus kepada anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar untuk membalas kebaikan Tuhan dengan sikap taat kepada Tuhan. Tuhan, maafkan kami kalau kami mungkin tidak melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan Kau juga berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kiranya mereka mendapatkan sukacita, mereka mendapatkan penghiburan, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan yang lebih penting lagi, bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, Kau juga berkati untuk setiap teman-teman kami, setiap anak-anak-Mu di luar sana yang mungkin berhalangan untuk mengikuti sekolah minggu. Mungkin ada di antara mereka yang melakukan satu tugas, atau mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Tuhan, tolonglah mereka, biarlah mereka juga boleh disembuhkan bagi mereka yang sakit, dan juga Engkau tetap mengingatkan kepada anak-anak-Mu di luar sana untuk ikut ibadah di dalam sekolah minggu pada pagi ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua ya. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Baca kitab suci, doa